Era Victoria. Saat dunia maju tapi juga gila. Kalau kamu pikir zaman sekarang penuh keanehan, dari konspirasi di internet sampai AI yang bisa bikin lagu, coba lihat dulu zaman Victoria. Dari tahun 1837 sampai 1901, Inggris dipimpin Ratu Victoria, dan masa itu jadi salah satu periode paling nyentrik sekaligus penting dalam sejarah. Teknologi mulai berkembang. Ilmu pengetahuan mulai naik daun. Tapi, kepercayaan lama dan tahayul masih begitu kuat. Hasilnya, dunia yang penuh kemajuan, tapi juga kebodohan luar biasa, kadang lucu, kadang menyeramkan, dan seringkali dua-duanya sekaligus. Satu rumah mewah yang diam-diam membunuh. Bayangin kamu tinggal di rumah megah dengan wallpaper hijau yang berkilau. Keren, kan? Tapi warna hijau itu ternyata terbuat dari arsenik. Racun mematikan yang lama-lama bisa ngebunuh penghuninya pelan-pelan. Belum cukup, mainan anak-anak dicat pakai timbal, yang bisa bikin gangguan otak. Sistem gas dan listrik di rumah-rumah masih baru dan sering bikin rumah kebakar atau meledak. Bahkan botol susu bayi, yang dianggap simbol kemajuan, malah jadi sarang bakteri karena susah dibersihin, dan bikin ribuan bayi meninggal karena infeksi. Nggak heran, 60% anak-anak kelas pekerja meninggal sebelum usia 5 tahun. Orang tua pun kadang sengaja jaga jarak emosional. Anak laki-laki kecil bahkan dipakaikan gaun dan rambut panjang sampai umur 7 tahun. Entah biar hemat atau karena mereka takut kehilangan terlalu dini. 2. Terobsesi dengan kematian. Kematian bukan sekadar ditakuti. Mereka benar-benar terobsesi. Sejak suaminya meninggal, Ratu Victoria pakai baju hitam selama 40 tahun, dan seluruh Inggris ikut-ikutan berduka. Saat itu, fotografi mulai populer. Dan salah satu jenis foto pertama yang banyak dibuat, foto orang mati. Ya, mereka memotret orang tersayang setelah meninggal, karena kadang itu satu-satunya kesempatan untuk punya foto kenangan. Orang-orang juga percaya berbagai tanda mistis, burung yang nyasar ke rumah, bau bunga yang muncul tiba-tiba, atau jam yang tetap berdetak setelah ada yang meninggal, semuanya dianggap pertanda kematian. 3. Dunia bangsawan dan dunia jalanan. Kehidupan kelas atas dan kelas bawah benar-benar seperti dua planet berbeda. Para bangsawan bisa punya pertapa taman. Manusia beneran yang dibayar buat tinggal diam di kebun mereka kayak ornamen hidup. Sementara itu, anak-anak miskin kerja di tambang dan cerobong asap sejak umur 4 tahun. Kalau nggak yatim piatu, mereka bisa aja ditinggal karena orang tuanya dipenjara karena utang. Pilihannya, masuk panti asuhan yang kejam, atau jadi pencopet jalanan. Tempat penampungan juga nggak kalah suram. Bayar 1 penny cuma buat duduk semalaman tanpa bisa tidur. 2 penny, tidur sambil gantung di tali. Baru 4 penny kamu bisa tidur, nyaman, di peti kayu yang mirip ya, peti mati. 4. Ada toilet. Tapi air minum penuh kotoran. Toilet mulai ditemukan. Tapi belum semua hal jadi bersih. Kotoran rumah langsung dibuang ke Sungai Thames, yang ironisnya juga jadi sumber air minum utama. Wabah kolera pun menyebar. Tapi waktu itu orang belum tahu soal bakteri. Mereka pikir penyakit datang dari bau busuk. Jadi solusinya? Bukan bersihin airnya, tapi tutupin baunya. Sampai akhirnya datang musim panas 1858, ketika bau sungai terlalu menyengat dan bikin mual anggota parlemen Inggris. Barulah mereka bertindak. Insinyur keren bernama Joseph Bazalgette bikin sistem pembuangan modern, dan wabah pun mereda. 5. Mereka yakin ada manusia kelelawar di bulan. Pada 1835, koran The New York Sun menerbitkan berita heboh. Seorang ilmuwan katanya menemukan makhluk-makhluk aneh di bulan. Kelelawar humanoid, jerapah berekor bulu, sampai beaver berdiri tegak kayak manusia. Dan publik percaya. Penjualan koran meledak. Ternyata, itu semua cuma cerita karangan reporter iseng bernama Richard Adams Locke. Tujuannya? Satir dan jualan. Tapi bukannya marah. Orang-orang justru suka dan anggap itu hiburan. 6. Obat ajaib yang malah bikin ketagihan. Kalau kamu pikir iklan obat sekarang suka lebay, tunggu dulu sampai lihat obat-obatan di zaman Victoria. Saat itu, hampir semua ramuan penyembuh dijual bebas, dan isinya
Banyak yang sekarang kita sebut narkoba. Butuh tidur? Coba laudanum, campuran alkohol dan opium. Batuk-batuk? Coba sirup morfin. Ya, benar, morfin. Bahkan untuk bayi yang rewel, orang tua sering memberi mother as friend, obat penenang yang isinya opium juga. Nggak heran banyak orang jadi kecanduan tanpa sadar. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, semuanya dijual di toko biasa, lengkap dengan label cantik dan janji-janji manis seperti menyembuhkan segalanya dari flu sampai sakit hati. 7 fashion yang bisa bikin luka atau mati. Pakaian di era Victoria kelihatan anggun, dengan gaun bertumpuk dan korset ketat. Tapi di balik itu, banyak yang menderita diam-diam demi mode. Korset zaman itu dirancang untuk menyempitkan pinggang secara ekstrim. Akibatnya, organ dalam bisa tertekan, napas susah, dan tulang rusuk berubah bentuk. Bahkan ada kasus perempuan pingsan di pesta cuma karena terlalu kencang mengikat korsetnya. Dan untuk para pria, tren topi tinggi dan jas ketat mungkin tampak keren. Tapi sepatu hak keras dan jas berat kadang bikin mereka gampang pingsan saat panas. Lebih ngeri lagi, beberapa gaun pesta mewah dibuat dari bahan mudah terbakar. Dan ada banyak kasus wanita terbakar hidup-hidup cuma karena terlalu dekat dengan lilin. Bahkan penari terkenal seperti Clara Webster tewas saat gaunnya terbakar di atas panggung. 8 sirkus orang aneh. Hiburan yang eksploitasi. Masyarakat Victoria suka hiburan, dan salah satu yang paling populer adalah sirkus orang aneh, atau freak shows. Orang-orang dengan kondisi medis langka, seperti dwarfisme, gigantisme, atau sindrom genetik, dipamerkan sebagai tontonan. Ada pria berjanggut lebat, wanita berjenggot, si manusia paling pendek, sampai orang dengan kulit bersisi. Mereka dijuluki dengan nama-nama seperti manusia anjing, wanita kuda, atau pria gajah. Sebagian dari mereka memang mendapat penghasilan dari pertunjukan itu, tapi banyak juga yang dieksploitasi dan diperlakukan tidak manusiawi. Tapi waktu itu, tak banyak yang mempersoalkan. Yang penting, hiburan murah meriah. 9 teknologi baru yang bikin panik massal. Zaman Victoria adalah era inovasi gila-gilaan. Tapi banyak teknologi baru justru bikin panik. Contohnya, ketika kereta api pertama kali muncul, banyak orang percaya bahwa tubuh manusia nggak akan kuat bergerak secepat itu, 30 km per jam. Dan bisa menyebabkan kegilaan atau melelehnya otak. Begitu juga dengan telepon dan kamera. Beberapa orang percaya telepon bisa menjebak suara jiwa seseorang, dan kamera bisa mencuri sebagian roh manusia. Makanya banyak yang menolak difoto hidup-hidup tapi malah mau difoto setelah meninggal, karena rohnya sudah pergi. 10 ratu dan kodok, sains, tahayul, dan eksperimen aneh. Para ilmuwan zaman Victoria penuh semangat, tapi kadang idenya benar-benar gila. Mereka mencoba segala hal, dari menyambung kembali bagian tubuh dengan listrik, sampai mencari tahu apakah kodok bisa memprediksi cuaca. Salah satu eksperimen paling aneh, menyuntikkan listrik ke mayat untuk melihat apakah mereka bisa hidup lagi. Hasilnya memang mengejutkan. Jari-jari bergerak, otot menegang, mata terbuka. Tapi tentu saja, itu cuma reaksi otot, bukan kebangkitan. Tetap saja, orang-orang di pertunjukan sains itu menjerit ketakutan. Kesimpulan, zaman yang sulit dipahami tapi penuh pelajaran. Era Victoria adalah masa ketika orang belajar banyak, tapi juga salah paham banyak hal. Mereka hidup di antara lampu gas dan listrik, antara kuda dan kereta api, antara sains dan sulap. Lucunya, meskipun sudah lebih dari 100 tahun berlalu, beberapa hal terasa akrab. Teori konspirasi, teknologi yang bikin bingung, dan manusia yang terus mencari makna di tengah perubahan besar. Dan siapa tahu, mungkin di masa depan, kita pun akan dikenang sebagai orang-orang aneh di abad 21, yang percaya bahwa membuat filter wajah kucing adalah puncak dari inovasi.